Singkat cerita, aku masih ingat hari itu adalah hari Selasa. Aku belum bisa tidur sedangkan Mas Gema belum kembali dari tempat kerjanya. Hanya ada aku dan Ibra yang sudah tertidur pulas. Tepat pukul 10 malam. Aku mencium bau wangi, tapi aku tidak paham dari mana asalnya. Semakin malam semakin santer menyengat indera penciumanku. Sampai akhirnya di malam itu mulai terdengar sayup-sayup suara orang melantunkan langgam Jawa. Aku tahu ini bukan nyanyian Jawa yang biasa aku dengar. Nuansanya lebih gelap dari setiap nada yang dilakukan. Bersamaan itu, aroma wangi, getaran, dan dentuman dari lemari kembali terdengar. Kali ini sangat keras ditambah suara sayup-sayup teriakan dan rintihan seolah-olah mengisyaratkan orang yang sedang tersiksa dari ruangan tersebut. Seketika badanku bergetar. Ingin rasanya aku pergi dari rumah itu, namun aku takut mengganggu tidur anakku. Dengan kondisi pintu kamar yang sedikit terbuka, sosok bayangan hitam itu tiba-tiba berdiri di depanku tanpa menggerakkan pintu sekalipun. Entah dari mana dirinya bisa memasuki kamarku saat itu. Dan tingginya kepalanya pun sampai menyentuh langit-langit plafon kamarku. Tangan kananku berusaha meraih selimut untuk berlindung, namun aku hanya menggenggam sekencang mungkin sambil memeluk anakku Ibra agar dirinya tidak melihat kengerian pada malam itu. Ojo diisi. Ojo diisi, gowo lungo. Suara dari sosok dengan penampakan rambut tebal nan kotor menjulur dari kepala hingga lantai kamar kami. 5 menit lamanya sosok itu berada di depanku dengan nafas berat. Bau busuk dari sekujur tubuhnya pun tak luput menambah kengerian pada malam itu. Dan akhirnya aku yang berpikiran pendek pun sontak berteriak tak kuasa menahan rasa takut yang kualami. Jujur, aku bukan orang yang memiliki nyali untuk hal-hal gaib. Aku tidak merasa takut dengan cerita seram atau tontonan misteri. Tapi untuk masa itu aku katakan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Mistis bersama gue Pepep. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Gue sebelumnya mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang kemarin merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita kembali fitri ya cuy. Di video kali ini gue mau menceritakan sebuah kisah mistis atau pengalaman mistis dari Facebook dengan akun bernama Cerita Misteri. Kalau kalian ingin baca langsung di sana boleh mampir ke akun Facebooknya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, di share dan di like buat teman-teman semua. Buat kalian juga yang pengen mampir dengan mendengarkan cerita-cerita horor, boleh mampir di Spotify Monogram Production. Oke, sekarang kita mulai aja. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau semua nama dalam cerita ini semua disamarkan untuk menjaga privasi dari narasumber ya. Seperti apa ceritanya? Mari kita ikuti. Cerita ini dimulai saat aku berpindah tempat tinggal seusai anakku mulai memasuki usia genap 2 tahun. Namaku Astri. Aku dan suamiku sengaja berpindah tempat ke suatu desa kecil di dekat Temanggung. Aku dan suamiku, sebut saja Mas Gema, sepakat untuk membesarkan anak pertama kami secara mandiri. Sebelumnya, kami hanya menumpang di salah satu rumah milik orang tua Mas Gema di Magelang.
Nah, kebetulan rumah yang mampu kami sewa itu berada tidak jauh juga dari rumah mertuaku. Karena pesan dari orang tua Mas Gema meminta untuk kami bisa tinggal tidak terlalu jauh dengan mereka. Karena mereka masih ingin dekat dengan cucu pertama mereka, yaitu Ibra, nama anakku. Mungkin sudah rezeki kami pada waktu itu, sebelum petaka ini menimpa kami. Benar saja, kami memiliki rumah kontrakan yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, tepatnya sekitar 3 bulan kami menempati rumah kontrakan kami ini, kami memutuskan untuk sedikit berbenah di beberapa ruangan tuh. Rumah dengan luas 70 meter persegi itu berisi 2 kamar tidur dan kami hanya menggunakan 1 kamar untuk kamar utama. 1 kamar lagi kami biarkan kosong dan kami berencana untuk menggunakannya jika ada tuh keluarga yang menginap di situ. Anehnya, saat kami pindah ke rumah itu sudah terdapat lemari kayu jati. Terlihat antik dan mahal pada zamannya dengan tinggi sedikit melebihi kusen pintu. Di bagian pintu terdapat cermin kusam. Memang saat kami pindah, rumah itu sudah terisi dengan beberapa furniture antik seperti buffet dan beberapa rak. Mungkin peninggalan dari pemilik rumah yang sengaja ditinggalkan bersama dengan rumah yang disewakan. Lumayanlah buat menyimpan barang-barang kami tanpa perlu merogoh kantong lebih dalam. Dek, sepertinya kita perlu pakai kamar kosong itu, ucap Mas Gema setelah kami selesai sarapan di salah satu warung dekat pasar tradisional dekat desaku. Mau dipakai buat apa, Mas? Tanyaku kemudian. Sayang aja kalau dibiarin kosong, mungkin bisa kita pakai buat naruh beberapa box seserahanmu. Tambah Mas Gema waktu itu. Iya juga sih Mas. Nanti coba aku pindah-pindahin deh, jawabku penuh patuh pada suamiku. Maklum, waktu itu di daerah rumah kami sering kemasukan tikus entah kenapa. Padahal kami sudah berkali-kali memasang jebakan dan racun tikus. Namun, justru tikus yang datang malah semakin banyak. Akhirnya aku dan Mas Gema mulai memindahkan beberapa box dan barang bekas untuk dipindahkan ke kamar kosong tersebut. Semoga saja tidak ada tikus-tikus yang merusak box-box seserahanku kemudian. Aku waktu itu masih membantu keuangan suami dengan menyewakan beberapa box untuk seserahan pernikahan. Hanya saja jarang yang memesan dari sekitar kota kami. Selang 1 minggu setelah kami mengisi ruangan kosong itu, keanehan mulai sering terjadi. Dari suara getaran dari ruangan kosong tempat kami memindahkan barang-barang beberapa hari lalu, terdengar seperti lemari yang bergetar. Aku selalu mendengar suara dentuman dari ruangan kosong itu setiap waktu awal sepertiga malam. Ditambah lagi, lampu yang kami pasang di kamar itu tidak pernah awet. Selalu saja mati, bahkan sampai pecah dengan sendirinya. Padahal listrik di rumah kami tidak pernah bermasalah. Hawa setiap kali aku memasuki ruangan itu selalu mencekam tiba-tiba. Aku merasa seperti dalam keramaian. Padahal isi rumah pada waktu itu hanya aku dan Mas Gema serta Ibra. Mas, kamu merasa aneh gak sih selama beberapa hari belakangan ini? Tanyaku. Aneh kenapa sih dek? Jawab Mas Gema dengan lantang. Aku tiap malam pasti mendengar suara dari arah ruangan kosong itu. Masa kamu gak dengar sih? Balasku. Ah, ngawur kamu, jangan bicara yang aneh-aneh, sangkal Mas Gema kepadaku. Beneran Mas, aku jadi heran apa iya ada orang iseng sama kita akhir-akhir ini? Tanyaku heran. Udahlah, abaikan saja, mungkin itu hanya perasaan kamu yang masih ngantuk karena sering terbangun malam-malam, sangkal Mas Gema padaku.
Singkat cerita, aku masih ingat hari itu adalah hari Selasa. Aku belum bisa tidur sedangkan Mas Gema belum kembali dari tempat kerjanya. Hanya ada aku dan Ibra yang sudah tertidur pulas. Tepat pukul 10 malam. Aku mencium bau wangi, tapi aku tidak paham dari mana asalnya. Semakin malam semakin santer menyengat indera penciumanku. Sampai akhirnya di malam itu mulai terdengar sayup-sayup suara orang melantunkan langgam Jawa. Aku tahu ini bukan nyanyian Jawa yang biasa aku dengar. Nuansanya lebih gelap dari setiap nada yang dilakukan. Bersamaan itu, aroma wangi, getaran, dan dentuman dari lemari kembali terdengar. Kali ini sangat keras ditambah suara sayup-sayup teriakan dan rintihan seolah-olah mengisyaratkan orang yang sedang tersiksa dari ruangan tersebut. Seketika badanku bergetar. Ingin rasanya aku pergi dari rumah itu, namun aku takut mengganggu tidur anakku. Dek, dek, dek. Seperti orang mengetuk dari dalam lemari dengan tangan mengepal. Iya, aku masih hafal suara itu. Aku mendengar suara pintu lemari yang terbuka. Yang sedari aku pindah di rumah itu, aku tidak pernah diberi kunci untuk membuka lemari itu. Langkah kaki yang berat mulai terdengar. Langkah yang berat dari ruangan kosong itu menuju kamarku. Langkah itu syarat akan kuasa yang berat. Setiap tapaknya berdentum. Aku yakin aku tidak sedang bermimpi dengan menggigit kuku jari telunjuk sekuat mungkin. Dan benar, aku masih bisa merasakan sakit jarinya telunjukku. Dengan kondisi pintu kamar yang sedikit terbuka, sosok bayangan hitam itu tiba-tiba berdiri di depanku tanpa menggerakkan pintu sekalipun. Entah dari mana dirinya bisa memasuki kamarku saat itu. Dan tingginya kepalanya pun sampai menyentuh langit-langit plafon kamarku. Tangan kananku berusaha meraih selimut untuk berlindung. Namun aku hanya menggenggam sekencang mungkin sambil memeluk anakku Ibra agar dirinya tidak melihat kengerian pada malam itu. Ojo diisi. Ojo diisi, gowo lungo. Suara dari sosok dengan penampakan rambut tebal dan kotor menjulur dari kepala hingga lantai kamar kami. 5 menit lamanya sosok itu berada di depanku dengan nafas berat. Bau busuk dari sekujur tubuhnya pun tak luput menambah kengerian pada malam itu. Dan akhirnya aku yang berpikiran pendek pun sontak berteriak tak kuasa menahan rasa takut yang kualami. Jujur, aku bukan orang yang memiliki nyali untuk hal-hal gaib. Aku tidak merasa takut dengan cerita seram atau tontonan misteri. Tapi untuk masa itu aku katakan cukup. Tolong, teriakku. Seketika aku merasa lemas dan hanya gelap yang bisa kurasakan. Iya mas, badanku rasanya gak enak banget. Pundakku seperti habis kejatuhan barang, jawabku. Kamu sakit? Semalam kamu tumben mau tidur di kamar itu. Pas aku datang kamu lagi tiduran nyender di lemari, sahut Mas Gema kembali. Hah? Terus Ibra gimana? Tanyaku penuh kejut. Ibra nangis semalam pas aku pulang. Dia ngompol semalam, makanya sampai nangis, mungkin nyariin kamu, jawab Mas Gema sambil bersiap-siap di pagi itu. Seketika aku merasa ada yang janggal mendengar cerita Mas Gema. Siapa yang mindahin aku ke kamar kosong itu? Aku yakin aku masih memeluk Ibra sampai hal aneh itu terjadi. Oh, yang bisa aku pastikan hanya gelap. Mungkin tak sadarkan diri hingga Mas Gema memindahkanku dari kamar kosong ke kamar tidurku. Hari itu aku berniat untuk bercerita ke Mas Gema tentang apa yang aku alami malam sebelumnya. Namun, Mas Gema tampak seperti acuh jika aku tetap ingin membahasnya.
Terjadi kembali di malam-malam berikutnya, mengingat hanya aku dan Ibra saja yang ada di rumah dan aku lebih khawatir jika sesuatu terjadi pada Ibra, anakku. 2 hari setelah kejadian malam itu, aku memang sengaja bekerja sedikit larut dengan ditemani Mas Gema, yang juga sibuk menyelesaikan kerjaan pada hari itu. Kami benar-benar terjaga hingga larut malam karena kesibukan masing-masing. Aku yang berada di ruang tengah dan Mas Gema berada di depan laptop dekat ruang tamu. Pukul 22.53 kurang lebih tepatnya, suara dentuman itu kembali terjadi. Kali ini dentuman pertama cukup keras. Dung, dung. Suara itu terdengar olehku dan Mas Gema. Seketika suamiku sontak mencari sumber suara tersebut yang tidak lain ada di arah kamar kosong itu. Aku berada di belakang Mas Gema sambil memegang lengan suamiku. Kratak, suara garukan kuku menggaruk lapisan kayu yang jelas aku dengar. Seketika Mas Gema mengambil linggis di dapur. Mungkin pikirnya akan berguna jika sesuatu mengancam kami. Sewaktu pacaran di SMA, Mas Gema memang terkenal kakak kelas pemberani. Dia lahir dari keluarga non-agamis, jadi mereka kurang percaya dengan hal-hal mistis. Dek, dek, dek. Suara itu kembali terdengar kencang sambil diiringi bau busuk dari salah satu sudut dalam kamar kosong itu. Aku bisa pastikan bau itu berasal dari dalam lemari antik itu. "Keluar kamu, jangan ganggu kami," sahut Mas Gema kencang. Ruduk. Lemari seketika bergerak kencang. Hal yang mungkin menurutku perlu beberapa orang untuk memindahkannya. Kali ini lemari itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang besar tersimpan di dalamnya. Dan seketika lampu di rumah kami tiba-tiba padam, mengisyaratkan sesuatu yang tak pernah kami tahu sedang menunjukkan keberadaannya dengan amarah yang luar biasa. Aku melihat jelas ada tangan berkuku hitam lumayan besar, tidak seperti ukuran tangan pada umumnya, keluar membuka pintu lemari. Sontak Mas Gema mengangkat linggisnya untuk dilemparkan kepada sosok di dalam lemari itu. Namun aku merasakan betul apa yang saat itu berada di belakang dan sangat dekat dengan Mas Gema. Badannya mengeras, hidung berdarah dan badannya tidak bisa bergerak. Suara mulut Mas Gema malam itu seperti menyuruhku untuk membawa Ibra dan lari meninggalkannya. Menggerakkan lidah pun dirinya tak mampu. Aku panik dan baru kali itu aku merasakan kengerian seumur hidupku. Mas Gema yang terdiam mematung seakan ingin berontak, namun apalah daya. Entah energi itu terlalu kuat untuk kami berdua. Yang aku ingat hanya Ibra, anakku yang sedang terlelap. Namun anehnya, aku melihat Ibra sedang berjalan dari arah dapur, padahal aku sendiri yang tadi menemaninya bermain mobil-mobilan sampai anakku terpejam ngantuk. Aku melihat Ibra tidak seperti biasanya. Aku yakin itu bukan Ibra. Matanya terpejam, kulitnya pucat, badannya tercium bau amis yang sangat santer. Kepanikan dan ketakutan memuncak sampai aku melihat seorang wanita Jawa persis seperti wanita kerajaan Jawa kuno. Wanita itu hanya menggunakan kemben hingga lingkar perut, dadanya terbuka dan putingnya bernanah. Hampir seluruh badannya hangus dengan pernak-pernik khas Jawa pada masanya melekat. Aku kira hantu paling menyeramkan hanya kuntilanak atau pocong. Namun waktu itu aku sadar bahwa hal yang aku lihat terlalu menyeramkan untuk diri dan keluargaku. Kembali aku hanya bisa terpejam menahan air mata kengerian yang membasahi seluruh wajahku. Aku hanya bisa berdoa semampuku dalam hati sambil terisak tangis. Aku juga bukan seorang yang taat beribadah, namun beberapa hafalan ayat yang aku sendiri ingat, namun itulah usaha terakhirku yang sangat kebingungan untuk mencari jalan keluar dari kengerian dalam rumahku. Metu,
"Ayo do metu," teriak Pak Sutik lelaki tua berusia 60 tahun, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. "Gek metu saiki," teriak beliau kembali dari arah pintu masuk rumah kami. Seketika aku menarik Mas Gema untuk kubawa keluar rumah. "Pak, tolong anakku, Pak." Kedatangan Pak Sutik seketika membuat anakku pingsan tergeletak lemas. Pak Sutik pun masuk dan membopong Ibra, anakku, meninggalkan rumahku. Di luar sudah ada beberapa lelaki, sebut saja salah satunya Mas Kelik, yang saat itu membacakan doa-doa untuk membantu Pak Sutik menyelamatkanku dari kengerian pada malam itu. Hingga kami diminta untuk singgah di rumah Pak Sutik hingga pagi menjelang. "Kamarmu sik kuwi aja diopo-opoke, pokok men ojo, ben ke wae opo anane." Artinya kamarmu yang itu jangan diapa-apakan, dibiarin aja apa adanya, ucap Pak Sutik tanpa melihatku sambil mengisap rokok lintingan dengan kepulan asap. Tercium bau menyan sekaligus. "Kita salah apa, Pak?" tanyaku yang mengerti bahasa Jawa namun tidak bisa membalas dengan tata krama yang pantas. "Mulai besok keluarkan barang-barangmu, kamu sudah keliru," sahut penuh emosi Pak Sutik. Aku hanya bisa menelan ludah dan mengangguk menuruti perintah Pak Sutik dengan penuh tanya apa yang membuatku telah melakukan kesalahan. Lalu terdengar suara dari dalam dapur Pak Sutik. "Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan di rumah itu, Mbak." Imbuh Bugito, ibu-ibu berusia 55 tahun dengan badan lumayan gempal, yang mengenakan kaos program Tani Temanggung, keluar dari dalam dapur membawa minuman air putih hangat berisi air garam untuk kuminum. "Kami tidak membenci keberadaan kalian, tapi mungkin apa yang kalian lakukan sudah mengganggu keberadaan mereka yang sudah bertahun-tahun lamanya. Demi keselamatan kalian, Ibu sarankan sebaiknya kalian untuk segera pindah saja," tambah Bugito. Suamiku masih tergeletak lemas di kursi panjang milik Pak Sutik dan anakku sudah berada di kamar bersama istri Pak Sutik. Tanpa pikir panjang dan menanyakan alasan pasti, aku pun mengiyakan pesan dari kedua orang tua yang rumah mereka sebenarnya juga saling berjauhan. Mereka bukan pasangan suami istri, namun aku akan ceritakan pada kesempatan lain tentang hubungan Bugito dan Pak Sutik. Selama aku menempati rumah kontrakan itu, aku memang tidak terlalu dekat dengan warga sekitar. Melihat kondisi rumah satu dengan rumah lainnya lumayan berjarak terpisah oleh pekarangan kosong, mulai dari keesokan harinya, Bugito sering mendatangi rumahku untuk membawa garam beserta beberapa bunga macam rupa dalam pincuk atau wadah dari daun pisang untuk diletakkan di dalam kamar kosong rumahku. Bugito hanya menyuruhku untuk kembali rajin beribadah. Sesekali beliau mengajariku beberapa ayat untuk dihafal dan dibaca selepas maghrib. Dan genap 1 bulan setelah kejadian itu, kami mendapatkan kontrakan di daerah Temanggung Kota. Namun Bugito masih memintaku dan Mas Gema untuk sering mengunjunginya beberapa kali. Suatu saat pernah menanyakan pada Bugito tentang kesalahan apa yang membuat kami merasa ketakutan ketika menempati rumah itu. "Jangan pernah dilihat, jangan dipindah, dan jangan diketuk." Hanya itu saja pesan dari Bugito kepada kami waktu itu. Sekian. Tulis pendapat kalian, bagaimana menurut kalian tentang cerita yang tadi gue bawain. Kalau kalian ingin